Selamat datang di Mendadak Podcast, Mendadak Ngobrol, Mendadak Insights. Jadi emang podcast ini sesuai namanya ya, karena awalnya obrolan kita nih sebenarnya cukup mendadak, tapi ternyata dari obrolan mendadak itu kita justru menemukan banyak hal menarik untuk dibahas. Nah, di episode pertama ini kita akan bahas topik yang cukup relevan mungkin ya dalam dunia birokrasi yang mungkin teman-teman udah familiar gitu, yaitu smart governance, itu harapan atau kenyataan. Jadi seperti yang kita tahu, smart governance itu kan bukan cuma soal teknologi atau digitalisasi aja, tapi juga tentang bagaimana pemerintah bisa menjalankan tata kelola yang transparan, akuntabel, profesional, dan kolaboratif. Nah, karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan itu, kita tidak hanya menemukan contoh praktik baik yang patut diteladani, tetapi juga praktik yang kurang baik, yang justru menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, melalui Mendadak Podcast episode kali ini, kita akan mencoba melihat kedua sisi nih, tersebut secara santai tapi tetap reflektif gitu ya. Nah, di episode kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani oleh rekan ASN yang hebat-hebat gitu. Yang pertama ada Mbak Rizka dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu ada Mbak Kinanti dari Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah. Dan yang terakhir ada Mbak Catherine yang cantik nih dari Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha. Selamat malam, rekan ASN. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Res. Oke, nah sebelum kita bahas yang buruk-buruk dulu ini teman-teman. Jadi kita mulai dari praktek yang baik dulu nih ya, biar tetap positif gitu. Nah, contoh pertama dari kolaborasi dari good practice ini itu kolaborasi dalam pencapaian target kinerja kementerian gitu ya. Nah, menurut teman-teman, kenapa sih kolaborasi ini bisa dianggap sebagai praktik yang baik dalam smart governance? Nah, kalau menurut aku ya, kolaborasi itu penting karena dalam pemerintah sekarang banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu unit kerja saja. Dengan adanya kolaborasi antar unit kerja atau bahkan antar instansi, kita bisa menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai target yang sama. Hal itu juga sejalan dengan nilai berakhlak, yaitu kolaboratif, di mana ASN didorong untuk saling bekerja sama dalam menjalankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya betul juga sih ya. Terus kalau seperti itu, menurut teman-teman yang lain, apa sih kunci keberhasilan dari kolaborasi tersebut nih? Nah, kalau aku secara pribadi ada beberapa kunci keberhasilan nih, Mbak Res. Nah, yang pertama itu saling komunikasi yang terbuka antar pihak yang bekerja sama gitu ya. Terus yang kedua adalah adanya kesamaan tujuan organisasi sehingga ya semua pihak memiliki arah yang sama dalam mencapai target kinerja. Selain itu ya dari perspektif manajemen ASN, kolaborasi juga mencerminkan profesionalisme karena setiap ASN menjalankan perannya sesuai dengan kompetensinya. Gitu sih, Mbak Res. Menarik banget nih ya. Jadi kalau menurut teman-teman juga nih, gimana sih cara memperluas praktik kolaborasi ini tuh ke unit kerja yang lain gitu? Salah satunya caranya adalah dengan membangun budaya kerja yang terbuka dan saling mendukung. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga bisa membantu, misalnya melalui platform koordinasi, sistem berbagi data, atau aplikasi manajemen kerja. Dengan begitu, kolaborasi bisa berjalan lebih efektif dan tidak terbatas hanya pada satu unit kerja. Menarik juga sih. Nah, selain kolaborasi tadi, ini kan ada good practice yang kedua nih, yaitu terkait edukasi HAM melalui platform digital. Nah, kalau menurut rekan-rekan sekalian, kenapa sih penggunaan platform digital ini menjadi praktek yang baik dalam smart governance gitu?
Kalau menurutku sih ya, karena dengan memanfaatkan platform digital ini, jadi informasi tentang hak asasi manusia itu bisa disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas dan cepat gitu, Mbak Res. Nah, melalui media sosial ini, website atau platform digital lainnya itu, pemerintah dapat memberikan edukasi yang lebih mudah diakses dan lebih interaktif. Hal ini juga sejalan sih sama konsep smart, ASN ya, khususnya dalam hal digitalisasi dan inovasi pelayanan publik. Nah, iya betul sekali sih Mbak Kinan. Nah, terus menurut teman-teman yang lain, apa sih yang membuat praktik ini tuh bisa berhasil? Izin ya Mbak Res ya, kalau menurut aku kuncinya itu pada kualitas konten yang disampaikan. Konten edukasi itu harus menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, konsisten juga penting nih, supaya masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sendiri, Mbak. Iya sih, menarik sih. Berarti itu konsistensi itu juga penting gitu ya dalam keberhasilan dari good practices ini gitu. Nah, ini kita kan udah bahas yang praktik baik nih. Nah, sekarang kita beralih ke yang bad practices gitu. Karena nggak menampik juga ya kan bad practices ini juga masih sering terjadi dalam birokrasi gitu. Nah, contoh pertamanya ini mungkin terkait nepotisme ya, nepotisme dalam promosi jabatan. Nah, menurut teman-teman sekalian, kenapa sih praktek ini menjadi masalah nih dalam tata kelola pemerintahan? Menurut saya, nepotisme jelas bertentangan dengan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN. Yang mana seperti kita ketahui dalam sistem merit ini, promosi jabatan seharusnya didasarkan pada yang pertama kualifikasi, kedua kompetensi, dan yang ketiga adalah kinerja. Bukan karena hubungan pribadi atau kedekatan tertentu. Maka jika nepotisme ini terjadi, maka hal ini kemudian bisa menurunkan profesionalisme ASN dan juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Iya sih, sepakat sih. Terus kalau menurut kalian lagi nih, kenapa ya praktik ini tuh masih bisa terjadi gitu di beberapa instansi? Nah, kalau menurut aku sendiri ya, salah satu penyebabnya yaitu lemahnya pengawasan dalam proses pengisian jabatan. Nah, terkadang masih ada budaya organisasi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip meritokro maaf maaf, prinsip meritokrasi itu sendiri, teman-teman. Iya sih ya. Jadi emang masih jadi problem nih dari apa penerapan prinsip meritokrasi di beberapa instansi ya terkait nepotisme ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kira-kira teman-teman ada solusi yang bisa ini nggak ditawarkan buat dilakukan untuk mencegah nih biar nggak terjadi? Mungkin ya, menurutku, solusi yang bisa ditawarkan itu dengan memperkuat penerapan sistem merit ya secara konsisten, termasuk mungkin dari proses seleksi jabatan yang transparan dan berbasis kompetensi. Selain itu ya mungkin peran lembaga pengawas seperti Komisi Aparatur Sipil Negara atau bisa disebut KASN juga sangat penting tuh dalam memastikan bagaimana proses pengisian jabatan ini berjalan secara objektif gitu sih, Mbak Res. Menarik juga sih ya. Nah, tadi kan kita bahas good practices-nya ada dua nih contohnya. Nah, bad practice selanjutnya itu juga ada nih, yaitu korupsi dalam anggaran pelaksanaan program nih. Nah, menurut teman-teman sendiri, kenapa ya praktek ini tuh bisa terjadi dan atau sangat merugikan gitu? Nah, korupsi anggaran ini dapat menyebabkan program pemerintah tidak berjalan secara optimal. Bahkan bisa merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut. Selain itu, korupsi juga merusak integritas dan akuntabilitas birokrasi. Iya sih, betul sih, sepakat aku. Terus menurut teman-teman juga, kira-kira langkah apa ya yang bisa dilakukan oleh instansi pemerintah itu untuk mencegah gitu hal ini?
Nah, dari itu semua ada beberapa langkah nih yang bisa dilakukan. Antara lain yaitu meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memanfaatkan sistem digital dalam pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi ini dapat membantu meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran nih, guys. Iya iya iya. Itu benar-benar ini sih ya, jadi sejalan juga dengan salah satu, apa ya, prinsip dari smart governance itu terkait, digitalisasi, yang tujuannya kan untuk, mempermudah juga nih, soal tata kelola pemerintahan. Nah, aku barusan juga kepikiran nih guys, contoh bad practices lainnya yang mungkin pernah terjadi gitu ya, yaitu, terkait mengabaikan digital ethics gitu, masih ada kaitannya dengan digitalisasi ya. Nah, mengabaikan digital ethics dalam penggunaan media sosial oleh ASN. Nah, sekarang kan banyak isu-isu yang, sering ini ya, sering diperbincangkan gitu, terutama penyebarannya di media sosial itu kan cepet banget. Nah, menurut teman-teman sendiri kenapa sih, isu ini tuh juga penting gitu? Ya, mungkin ya, karena kita itu kan sebagai ASN itu merupakan representasi ya dari institusi pemerintah, sehingga ya perilaku di media sosial juga seharusnya mencerminkan etika dan profesionalitas gitu sih. Terus apabila ASN menyebarkan informasi yang tidak tepat kan atau membuat konten yang kurang pantas gitu kan bisa berpengaruh pada kerusakan citra institusi pemerintah gitu, Mbak Res. Iya juga sih ya. Nah, kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu yang nggak bisa kita hindari nih, kira-kira, ada kiat-kiat khusus nggak sih atau, solusi mungkin dari kalian gitu untuk, jangan sampai deh ini kejadian gitu? Oke, solusi strategisnya nih Mbak Res, yaitu dengan meningkatkan literasi digital bagi ASN, serta memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan media sosial. Dengan begitu, ASN dapat memanfaatkan media sosial secara bijak, profesional, dan tetap menjaga etika. Iya sih, sepakat sih. Jadi, kalau misalnya aku boleh recap nih dari, diskusi kita hari ini, kita bisa melihat nih, bahwa dalam mewujudkan smart governance, ASN itu ternyata memiliki peran yang sangat penting ya dalam menerapkan praktik-praktik yang baik dalam birokrasi. Nah, mulai dari, kolaborasi antar instansi, pemanfaatan platform digital untuk edukasi publik, hingga menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Nah, sebaliknya nih, praktek-praktek seperti nepotisme, korupsi anggaran, maupun pelanggaran etika, dalam hal ini etika digital gitu ya, itu tentunya harus kita hindari kan ya, karena itu dapat merusak profesionalisme ASN dan kepercayaan pemerintah gitu. Kan, kembali lagi kita juga representatif dari, pemerintah itu. Nah, semoga diskusi singkat kita hari ini bisa memberikan gambaran ya bahwa smart governance bukan hanya konsep tetapi sesuatu yang bisa kita wujudkan melalui sikap profesional, integritas, dan kolaborasi dalam bekerja. Jadi mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini ya rekan ASN. Terima kasih sudah mendengarkan Mendadak Podcast hari ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bye. kasih. Terima kasih. Dadah.